Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Biologi SMA. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maisy Kamila, yang kedua ada Ahmad Miftah Huda, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Anti Kurota Ayuni. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Oke, sebelum kami menjelaskan materi tersebut, maka kami akan membacakan kompetensi dasar dari materi pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, yaitu yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan atau 3.5 yang menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Dan yang kedua, kompetensi dasar keterampilan atau 4.5 yang menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan peta konsep dari kedua kompetensi dasar tersebut, yaitu pada bab pola pewarisan sifat pada hukum Mendel terbagi menjadi dua bagian pembahasan, yaitu yang pertama hukum Mendel dan penyimpangan semu terhadap hukum Mendel. Pada hukum Mendel terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hukum Mendel 1 yang berarti persilangan monohibrid, dan yang kedua yaitu hukum Mendel 2 yang berarti terdapat persilangan dihibrid. Pada pembahasan penyimpangan semu terhadap hukum Mendel juga terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama ada epistasi dan hipostasi, yang kedua kriptomeri, yang ketiga polimeri, yang keempat gen-gen komplementer, dan juga yang kelima ada atafisme. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hereditas dalam hukum Mendel. Apa sih hereditas? Hereditas adalah proses penurunan sifat setiap makhluk hidup dari orang tuanya ke keturunannya. Pada slide tersebut terdapat foto pencetus teori hukum Mendelisme, yaitu ada Gregor Johann Mendel. Beliau dari kota Perth, Australia, yang melakukan penelitian tentang adanya sifat hereditas pada manusia, sehingga dia dijuluki sebagai bapak genetika. Ia mengemukakan bahwa faktor penentu sifat dibagikan dalam unit-unit terpisah dan diwariskan secara bebas. Nah, pada slide tersebut juga terdapat gambar tanaman kacang ercis Pisum sativum sebagai penelitiannya. Kenapa beliau memilih tanaman tersebut? Karena tanaman tersebut hidupnya tidak lama atau setahun. Kedua, memiliki bunga sempurna. Ketiga, memiliki 7 sifat dengan keadaan yang menyolok, seperti warna biji, bentuk biji, dan lain-lain. Dan dapat menyerbuk sendiri sehingga mudah disilangkan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hukum Mendel 1, yaitu dalam percobaannya, Mendel melakukan persilangan monohibrid. Apa yang dimaksud dengan persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid merupakan persilangan yang hanya melibatkan satu sifat beda. Misalnya persilangan menggunakan sifat warna saja, yaitu bentuk saja, warna saja, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah contohnya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu hukum Mendel 1, yaitu dalam percobaannya, Mendel melakukan persilangan monohibrid. Apa yang dimaksud dengan persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid merupakan persilangan yang hanya melibatkan satu sifat beda. Misalnya persilangan menggunakan sifat warna saja, yaitu bentuk saja, warna saja, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah contohnya. Nah, kita masuk pada contoh yang pertama, persilangan monohibrid. Pada contoh persilangan tanaman kacang ercis biji bulat dengan tanaman kacang ercis biji keriput. Biji bulat dominan terhadap biji keriput. Untuk menghasilkan gen pada gamet, ambil satu gen berbeda pada setiap alel dari kedua parental. Pada induk jantan, yaitu biji bulat yang memiliki alel B besar, diambil satu gen saja, yaitu B besar. Dan pada induk betina, yaitu biji keriput yang memiliki alel B kecil, diambil satu gen saja, B kecil. Untuk menentukan genotip filial, masing-masing gen pada gamet dipasangkan, yaitu gen besar dan gen B kecil membantu genotip B besar, B kecil, yaitu yang berarti hasil keturunan pertama dari persilangan pertama adalah tanaman kacang ercis biji bulat. Untuk menghasilkan keturunan kedua, maka hasil persilangan pertama, yaitu kacang ercis biji bulat, disilangkan sesamanya.
dan menghasilkan gen pada gametnya yaitu B besar dan B kecil pada setiap masing-masing alel dari keduanya. Untuk menentukan genotipe filialnya, masing-masing gen pada gamet dipasangkan, yaitu untuk memudahkan mengetahui hasil filialnya kita bisa menggunakan tabel seperti pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut, pertama kita akan menyilangkan B besar jantan dengan B besar betina yang menghasilkan B besar yaitu biji bulat. Yang kedua yaitu B kecil jantan dengan B besar betina yang menghasilkan B besar B kecil yaitu biji bulat. Yang ketiga B besar jantan dengan B kecil betina yang menghasilkan B besar B kecil yaitu biji bulat. Terakhir B kecil jantan dengan B kecil betina yang menghasilkan B kecil yaitu biji keriput. Jadi F2 yang dihasilkan memiliki perbandingan genotip B besar dibanding B besar B kecil dibanding B kecil jadi 1 banding 2 banding 1. Fenotipnya yaitu bulat dibanding keriput jadi 3 banding 1. Nah, pada hukum Mendel 1, Mendel menyimpulkan bahwa persilangan tersebut pembentukan gamet pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Pemisahan gen tersebut terjadi selama proses meiosis berlangsung. Jadi dalam setiap gamet hanya terdapat satu set kromosom saja. Dalam percobaan lain terdapat sifat intermediate yang merupakan sifat suatu individu gabungan dari sifat kedua induknya yang memberikan penampakan sifat yang sama kuat atau kodominan, yaitu memperoleh 50% gen dari parental jantan dan 50% gen dari parental betina. Sebagai contoh, dapat digunakan penyerbukan silang pada tanaman bunga pukul 4 atau Mirabilis jelapa. Untuk menentukan gen pada gamet setiap alel dari kedua parental, yaitu pada induk jantan bunga warna merah yang memiliki alel M besar diambil satu gen M besar, dan pada induk betina bunga putih yang memiliki alel M kecil diambil satu gen saja yaitu M kecil. Pada genotipe filial, masing-masing gen pada gamet dipasangkan yaitu gen M besar. Oh iya, maaf, penulisan M kecil pada gamet jantan salah dan yang benar adalah M besar. Jadi gen M besar jantan dan gen M kecil betina membentuk genotip M besar M kecil yang berarti menghasilkan keturunan pertama yaitu bunga merah muda. Untuk menghasilkan keturunan kedua, maka hasil persilangan pertama yaitu bunga merah muda disilangkan sesamanya dan menghasilkan gen pada gametnya yaitu M besar dan M kecil pada masing-masing alel dari kedua parental tersebut. Untuk menentukan genotipe filialnya, masing-masing gen pada gamet dipasangkan. Kita bisa menggunakan tabel seperti gambar tersebut. Pada tabel tersebut, pertama kita akan menyilangkan M besar jantan dengan M besar betina yang menghasilkan M besar. Kedua, M kecil jantan dengan M besar betina yang menghasilkan M besar M kecil. Ketiga, M besar jantan dengan M kecil betina yang menghasilkan M besar M kecil. Terakhir, M kecil jantan dengan M kecil betina yang menghasilkan M kecil. Jadi, F2 yang dihasilkan memiliki perbandingan genotip M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil. Jadi, perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Dan juga fenotipnya yaitu merah banding merah muda dan banding putih. Jadi, perbandingannya 1 banding 2 dan banding 1. Jadi, sifat intermediatnya yaitu kodominan atau mempunyai sifat yang sama kuatnya. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu hukum Mendel 2. Nah, selain melakukan percobaan persilangan monohibrid, Mendel pun juga melakukan persilangan dihibrid. Apa sih persilangan dihibrid itu? Persilangan dihibrid yaitu merupakan persilangan dua individu dengan melibatkan dua sifat beda, seperti melakukan persilangan dengan sifat warna dan bentuk. Nah, setelah ini adalah beberapa contoh dari hukum Mendel 2. Nah, yaitu yang pertama, contoh persilangan dihibrid dengan contoh seorang hayat melakukan persilangan tanaman eritis berbiji bulat kuning dan tanaman eritis berbiji keriput hijau. Sifat bentuk dikendalikan oleh gen B besar atau bulat dan gen B kecil atau keriput. Sedangkan sifat warna dikendalikan oleh gen K besar atau kuning dan gen K kecil atau hijau. Pada persilangan pertama, yaitu induk betina bulat kuning yang memiliki alel B besar, K besar, diambil dua gen yaitu B besar
K besar. Dan pada induk jantan keriput hijau yang memiliki alel B kecil, K kecil diambil 2 gen yaitu B kecil, K kecil. Untuk menentukan genotip filial, masing-masing gen pada gamet dipasangkan yaitu gen B besar, K besar, dan gen B kecil, K kecil membentuk genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu yang berarti hasil keturunan pertama dari persilangan pertama adalah tanaman ertis biji bulat atau B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bagaimana hasil persilangan di atas jika F1 disilangkan sesamanya? Maka untuk mengetahui hasil F1 disilangkan sesamanya adalah hasil persilangan pertama yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil bulat kuning akan disilangkan sesamanya dan menghasilkan gen pada gametnya yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil pada setiap masing-masing alel dari keduanya. Untuk menentukan genotip filialnya, kita bisa menggunakan tabel seperti gambar tersebut. Nah, yang pertama untuk menghasilkan tabel tersebut caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu masing-masing dari gen jantan disilangkan dengan gen betina satu persatu hingga menghasilkan 16 keturunan pada persilangan kedua. Dengan keterangan pertama yaitu B besar, K besar, K besar adalah bulat kuning, yaitu bisa dilihat pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13 yang berjumlah 9. Kedua yaitu B besar, K kecil adalah bulat hijau, yaitu pada nomor 6, 8, dan 14, jadi berjumlah 3. Yang ketiga yaitu B kecil, K besar adalah keriput kuning, yaitu dengan nomor 11, 12, dan 15 yang berjumlah 3 juga. Yang terakhir yaitu B kecil, K kecil adalah keriput hijau, yaitu hanya ada nomor 1, yaitu pada nomor 16 saja. Jadi perbandingan fenotip F2 yaitu bulat kuning adalah 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, dan keriput hijau 1. Jadi rasio fenotip F2-nya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Pada percobaan Mendel dikenal dengan 3 macam cara. Yang pertama adalah penyilangan resiprok, yang kedua adalah penyilangan balik, dan yang ketiga adalah uji silang. Penyilangan resiprok merupakan penyilangan ulang dengan menukar jenis kelaminnya. Tujuannya di sini untuk membuktikan bahwa antara induk jantan dan induk betina memiliki peluang yang sama dalam pewarisan sifat. Contohnya di sini adalah penyilangan tanaman ercis hijau H besar dengan tanaman ercis kuning H kecil. Pada penyilangan pertama, disilangkan induk parental betina yaitu H besar atau hijau yang menghasilkan gamet H besar, disilangkan dengan induk parental jantan H kecil yaitu kuning yang menghasilkan gamet H kecil. Pada keturunan F1 menghasilkan H kecil yaitu hijau. Kemudian disilangkan lagi pada penyilangan kedua yaitu H kecil atau hijau disilangkan dengan H kecil yaitu hijau. Maaf, di sini terjadi kesalahan penulisan yaitu kuning di sini adalah sama hijau. Kemudian menghasilkan gamet H kecil dan H kecil. Pada keturunan F2-nya menghasilkan 4 keturunan, yaitu H besar 1 ercis hijau, dan H kecil 2 ercis hijau, dan H kecil 1 ercis kuning. Seluruh tanaman keturunan F1 berwarna hijau, sedangkan pada keturunan F2 menghasilkan fenotip 3 banding 1 yang dinamakan dengan penyilangan resiprok di sini. Kita lihat pada tabel bagian kanan. Yang semula induk betina beralel H besar kini menjadi H kecil. Terjadi pertukaran di sini. Begitu juga dengan induk jantan yang semula beralel H kecil sekarang ditukar menjadi H besar. Begitu juga sebaliknya. Keturunan yang dihasilkan yaitu sama dengan penyilangan pertama. Kita lihat pada keturunan F1 yaitu H kecil atau hijau, dan keturunan F2-nya juga sama yaitu menghasilkan 4 keturunan. 3 ercis hijau dan 1 ercis kuning. Yang kedua adalah penyilangan balik atau backcross. Penyilangan balik merupakan penyilangan antara individu F1 dengan salah satu induknya.
Tujuannya di sini untuk mencari genotip induk dan memperoleh kembali individu yang berkalur murni. Sebagai contoh, digunakan percobaan dengan objek yakni marmut. Keterangannya adalah B besar gen untuk warna hitam dan B kecil gen untuk warna putih. Pada penyilangan pertama, induk betina dengan B besar hitam disilangkan dengan induk jantan B kecil putih, kemudian menghasilkan keturunan F1 B besar B kecil hitam. Disilangkan dengan cara backcross, yaitu di sini ada dua cara. Cara yang pertama, induk betina dengan B besar hitam disilangkan dengan keturunan F1 B besar B kecil hitam, menghasilkan B besar hitam dan B besar B kecil hitam. Jadi induk memiliki genotip homozigot dominan B besar. Kemudian untuk cara yang kedua, keturunan F1 B besar B kecil hitam disilangkan dengan induk jantan B kecil putih dan menghasilkan B besar B kecil hitam dan B kecil putih. Jadi induk memiliki genotip homozigot resesif B kecil. Dan yang ketiga yaitu uji silang, yang merupakan penyilangan antara individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu individu memiliki genotip homozigot atau heterozigot. Sebagai contoh, dilakukan uji silang pada tikus hitam disilangkan dengan induk tikus putih yang menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Warna hitam bersifat dominan terhadap warna putih. Pada persilangan tersebut menunjukkan ketika persilangan antara induk jantan B besar hitam dengan B kecil putih, maka akan menghasilkan keturunan B besar B kecil yang berarti hitam. Jadi tes crossnya yaitu ketika hasil persilangan tersebut yaitu B besar B kecil hitam disilangkan dengan individu yang bergenotip homozigot resesif yaitu B kecil putih, maka akan menghasilkan keturunan 50% tikus hitam dan 50% tikus putih. Penyimpangan semu pada hukum Mendel. 1. Epistasis dan hipostasis itu merupakan interaksi gen yang menutupi atau menghalangi ekspresi gen lain yang bukan sealel. Gen yang menutupi disebut epistasis, gen yang tertutupi disebut hipostasis. Epistasis dominan terjadi jika ada alel atau gen dominan yang bersifat menutupi. Contoh, pada warna buah labu dikendalikan oleh gen P, gen K kuning, gen K kecil itu hijau. Gen P besar epistasis terhadap gen K besar dan gen K kecil. Jika semuanya alel resesif, munculnya warna hijau. Bagaimana perbandingan fenotip F2 pada persilangan labu putih, yaitu P besar, K kecil, dengan labu kuning P kecil, K besar. Nah yang B, epistasis resesif terjadi jika ada gen resesif yang bersifat menutupi. Pada warna rambut tikus, warna putih dikendalikan oleh alel CC2 kecil, warna hitam dikendalikan oleh gen A besar dan gen A kecil. Alel CC kecil epistasis terhadap gen A besar dan A kecil. Bagaimana perbandingan fenotip F2 pada persilangan tikus hitam CC besar AA besar dengan tikus putih CC kecil AA kecil? Pada penyilangan pertama disilangkan dengan induk parental betina C besar, A besar, warna hitam. Maaf, di sini terjadi kesalahan penulisan. Yang benar adalah warna hitam, bukan warna krim. Kemudian disilangkan dengan induk parental jantan C kecil, A kecil atau putih, menghasilkan gamet C besar, A besar, dan C kecil, A kecil. Pada keturunan pertamanya menghasilkan C besar, C kecil, A besar, A kecil, yaitu berwarna krim. Kemudian pada P2 disilangkan lagi
C besar C kecil, A besar A kecil disilangkan dengan C besar C kecil, A besar A kecil, tikus warna krim, dan menghasilkan gamet C besar A besar, C besar A kecil, C kecil A besar, dan C kecil A kecil, dan C besar A besar, C besar A kecil, C kecil A besar, dan C kecil A kecil. Kemudian pada keturunan keduanya diperoleh dengan tabel berikut ini, menghasilkan tikus warna krim 9, tikus warna hitam 3, dan tikus warna putih 4. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 9:3:4. Epistasis yang C adalah epistasis dominan rangkap. Hal ini terjadi jika ada dua gen dominan menghasilkan satu fenotip dominan yang sama, yaitu menghasilkan perbandingan fenotip pada F2 sebesar 15:1. Contohnya di sini terjadi pada tanaman kantong gembala. Gen A besar maupun gen B besar secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan fenotip yang sama, yaitu kapsul biji bentuk segitiga. Jika keseluruhannya gen resesif, maka menghasilkan fenotip kapsul biji bentuk oval. Nah, bagaimana perbandingan F2-nya? Yaitu pada persilangan tanaman kantong gembala berkapsul A besar, B besar, B besar dengan tanaman kantong gembala berkapsul oval A kecil, B kecil, B kecil. Pada tabel yang ditampilkan pada penyilangan pertama, yaitu induk parental betina A besar, B besar, B besar atau kapsul segitiga disilangkan dengan induk parental jantan A kecil, B kecil, B kecil atau kapsul oval, menghasilkan gamet A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Pada keturunan pertama dihasilkan A besar, A kecil, B besar, B kecil atau kapsul segitiga. Kemudian disilangkan lagi pada persilangan kedua, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil dengan A besar A kecil, B besar B kecil, menghasilkan gamet A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil, dan A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Kemudian menghasilkan keturunan kedua dengan cara tabel, yaitu menghasilkan 15 kapsul segitiga dan 1 kapsul oval. Jadi perbandingan fenotipnya adalah 15:1. Penyimpangan semu yang kedua adalah kriptometri. Kriptometri adalah hilangnya pengaruh faktor dominan dan baru kelihatan pengaruhnya apabila bersama-sama dengan faktor dominan lainnya. Peristiwa kriptometri ini dapat dijumpai pada pembentukan warna bunga Linaria maracona. Bunga Linaria memiliki 3 warna, yaitu warna merah, ungu, dan putih. Pembentukan warna ini ditentukan oleh ada tidaknya pigmen antosianin serta keadaan pH pada bunga tersebut. Gen yang membentuk pigmen antosianin bersifat dominan. Kita lihat pada tabelnya, pada persilangan pertama telah disilangkan induk parental betina, yaitu A besar, B kecil, atau merah, disilangkan dengan induk parental jantan A kecil, B besar, yaitu putih, menghasilkan gamet A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Keturunan pertamanya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, atau ungu. Kemudian disilangkan pada persilangan kedua, yaitu hasil dari F1 disilangkan dengan samanya A besar, A kecil, B besar, B kecil, ungu, disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil, ungu, menghasilkan gamet A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil, dan A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Kemudian kita untuk mencari keturunan keduanya, yaitu bisa diperoleh dengan menggunakan kotak panet. Pada tabel tersebut kita lihat, jadi menghasilkan perbandingan fenotipnya adalah 9:3:4. Artinya di sini 9 bunga linaria warna ungu, kemudian 3 bunga linaria warna merah, dan 4 bunga linaria warna putih. Ketiga adalah polimeri.
Polimeri adalah interaksi dua gen atau lebih yang mempengaruhi dan menguatkan suatu sifat yang sama. Jika individu genotip heterozigot disilangkan sesamanya akan menghasilkan perbandingan fenotip yaitu 15:1. Contohnya dalam kasus ini adalah pembentukan warna biji pada gandum di mana ada dua jenis yaitu merah gelap dan warna putih. Namun, warna merah ini kemudian memiliki beberapa variasi. Ada merah, merah gelap, merah terang, merah sedang, dan merah muda. Warna merah di sini dominan terhadap warna putih. Selama ada alel M besar, maka hasilnya adalah merah. Contohnya, disilangkan gandum berbiji merah yaitu M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar. Dengan gandum berbiji putih M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Yaitu merah dominan terhadap putih dan terjadi polimer. Pada penyilangan pertama yaitu induk parental betina M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar atau merah gelap disilangkan dengan induk parental jantan M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil atau putih. Kemudian menghasilkan gamet M1 besar, M2 besar, dan M1 kecil, M2 kecil. Pada keturunan pertamanya menghasilkan M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil atau merah sedang. Kemudian disilangkan pada P2 yaitu M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil atau merah sedang disilangkan dengan M1 besar, M1 kecil, M2 besar, dan M2 kecil menghasilkan merah sedang. Pada keturunan kedua menghasilkan warna. Ini bisa dilihat pada tabel Panet. Kemudian jadi perbandingan fenotipnya adalah 15:1, yaitu menghasilkan 15 warna merah dan 1 warna putih. 4 adalah gen-gen komplementer. Gen-gen komplementer merupakan interaksi antar gen-gen dominan yang saling melengkapi dan mengekspresikan suatu sifat. Jika salah satu gen tidak ada, maka sifat tersebut tidak akan muncul. Jika individu genotip heterozigot disilangkan sesamanya akan menghasilkan perbandingan fenotip 9:7. Contohnya pada peristiwa ini yaitu peristiwa komplementer pada warna buah sweet Pilacirus odoratus terdapat gen C besar atau penghasil warna dengan gen C kecil atau tidak menghasilkan warna. Gen P besar pembentuk enzim pengaktif dan gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Jika bunga latirus warna putih, C besar, P kecil, disilangkan dengan bunga latirus warna putih, C kecil, P besar. Bagaimana F2-nya? Nah, kita lihat pada tabel di sini. Pada penyilangan pertama, yaitu induk parental betina, C besar, P kecil atau putih, disilangkan dengan induk parental jantan, C kecil, P besar atau putih. Kemudian menghasilkan gamet C besar P kecil dan C kecil P besar. Pada keturunan pertamanya menghasilkan C besar C kecil, P besar P kecil yaitu warna ungu. Kemudian pada parental kedua disilangkan hasil dari keturunan pertama dengan sesamanya yaitu induk betina C besar C kecil, P besar P kecil disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil atau ungu menghasilkan gamet C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil dan C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Kemudian kita lihat pada tabel tersebut bisa diperoleh dengan menggunakan kotak panet maksudnya, yaitu pada keturunan kedua menghasilkan 9 warna ungu, pigmen warna dan enzim pengaktif, kemudian 3 warna putih yang mengandung pigmen warna dan tanpa enzim pengaktif, 3 warna putih
yaitu tanpa pigmen warna dan enzim pengaktif, dan satu warna putih tanpa pigmen warna dan tanpa enzim pengaktif. Tangan semu yang terakhir adalah interaksi gen atau atafisme. Atafisme merupakan interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Jika individu genotip heterozigot disilangkan sesamanya akan menghasilkan perbandingan fenotip 9:3:3:1. Contohnya adalah pada peristiwa atafisme terjadi pada bentuk jengger ayam atau pial. Ada 4 macam bentuk jengger ayam, yaitu walnut atau sumpel, ros mawar, pea, biji, dan single atau bila. Berikut adalah tabel mengenai genotip dan fenotip pada jengger ayam. Pada tabel berikut ini adalah penyilangan ayam berjengger ros, yaitu R besar, P kecil, disilangkan dengan ayam berjengger P, R kecil, P besar menghasilkan F1 yang seluruhnya berjengger walnut. Berikut adalah tabel penyilangannya. Pada tabel ini, keturunan pertama menghasilkan walnut, dan pada keturunan kedua menghasilkan 9 walnut, 3 ros, 3 pea, dan 1 single, dengan perbandingan fenotipnya 9:3:3:1.